Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini diperuntukkan untuk mata kuliah Bimbingan dan Konseling Psikologi, program studi psikologi. Dan pada kesempatan kali ini, atau video kali ini, adalah pengantar dari mata kuliah tersebut. Teman-teman mahasiswa, untuk presensinya, yaitu membuat quote dari materi ini, di-upload di Instagram masing-masing dan di-tag ke akun Instagram saya dan juga akun Instagram Prodi. Jangan lupa di postingan kalian disertakan nama dan nomor presensi. Dan jangan lupa kelas juga. Pengertian konseling. Konseling psikologis adalah suatu proses hubungan antara seseorang dengan orang tertentu atau one-to-one relationship. Dengan konseling adalah suatu proses atau suatu kegiatan untuk menolong orang lain. Konseling adalah suatu proses yang di dalamnya terjadi hubungan atau interaksi antara orang yang memberi bantuan dengan orang yang diberi bantuan. Pengertian umum dari konseling yaitu merupakan proses hubungan timbal balik sengaja direncanakan untuk menolong orang dalam rangka membuat alternatif pilihan dan menentukan pilihan yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Mengandung unsur belajar, pengenalan diri, dan juga pengembangan pribadi. Tujuan dari konseling terdapat dua hal. Yang pertama, tujuan bisa beraneka ragam, termasuk membangun kembali kepribadian, menemukan makna hidup, menyembuhkan gangguan emosional, melakukan penyesuaian terhadap diri dan masyarakat, mencapai kebahagiaan dan kepuasan, mencapai aktualisasi diri, meredakan kecemasan, serta menghapus tingkah laku yang maladaptif. Yang kedua, tujuan konseling dapat bersifat umum, global, dan jangka panjang, atau bersifat spesifik, konkret, dan juga bisa berjangka waktu yang pendek. Selanjutnya yaitu sejarah dari konseling. Tadi ada pengantar gambaran umum mengenai konseling, sekarang adalah sejarah dari konseling. Perkembangan dari tahun ke tahun dimulai pada tahun sebelum 1900. Konseling adalah pemberian nasihat atau informasi sebagai bentuk kepedulian terhadap manusia yang dilakukan di benua Amerika. Kemudian pada tahun 1900 sampai 1909, konseling termasuk profesi yang masih muda, didominasi oleh teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Berkembang lagi pada tahun 1910 sampai dengan 1919,
Periode ini ditandai oleh beberapa hal yang cukup monumental, yaitu pada tahun 1913 berdiri National Vocational Guidance Association, masih di benua Amerika. Ini adalah asosiasi yang mengumpulkan para konselor untuk saling bertukar pikiran dan meningkatkan kompetensinya dalam membantu masyarakat luas. Dan seiring perkembangan zaman terus berkembang yang sampai dipegang sampai hari ini, dia mulai tahun 1920 sampai 1930 ya, banyak ditandai oleh banyak hal, antara lain penyelenggaraan khusus konselor oleh Harvard University dengan fokus pada bimbingan karir dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan selanjutnya gitu ya. Pada tahun 1940 ditandai oleh berkembangnya salah satu teori dalam konseling, yaitu Client Centered Approach oleh Carl Rogers. Ya. Nanti kita juga akan bahas teknik ini satu persatu gitu ya. Pada tahun 1950 ditandai oleh berdirinya Personnel and Guidance Association serta kemunculan teori-teori baru di dalam konseling, misalnya analisis transaksional ataupun terapi rasional emotif behavior misalnya. Kemudian tahun 1960 ditandai oleh penekanan konseling pada isu-isu yang tengah berkembang, seperti menguatnya konseling behavioral sebagai teori konseling, serta munculnya pusat-pusat kesehatan mental komunitas. Dan pada tahun 1970 ditandai oleh diverifikasi konseling di luar setting pendidikan, yaitu ada community counseling. Ya, komunitas konseling, di situ ada konseling sebaya dan sebagainya. Istilah yang dekat dengan konseling, ada dua hal yang paling populer gitu ya. Ada bimbingan dan psikoterapi. Mari kita bahas satu persatu dari bimbingan dan juga psikoterapi. Bimbingan dari pengertiannya adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat keputusan yang bijaksana, dalam penyelesaian diri, serta dalam memecahkan masalah kehidupan mereka. Dalam bimbingan, hubungan yang terjadi biasanya tidak setara, misalnya antara guru dengan siswa, orang tua dengan anak, pimpinan dengan bawahan, gitu ya. Sedangkan dalam konseling, hubungan yang terjalin biasanya setara, misalnya antar teman. Dan bimbingan boleh dilakukan oleh ilmuwan psikologi dan juga psikolog tentunya. Perbedaan bimbingan dengan konseling adalah bimbingan dipusatkan pada membantu individu dalam memilih hal-hal yang paling bernilai bagi mereka. Sedangkan konseling difokuskan untuk membantu individu membuat suatu perubahan. Karakteristik lain dari bimbingan menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Prayitno dan Amti, bahwa pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Jadi jika klien tidak menghendaki adanya bimbingan, maka ya bimbingan tidak akan berhasil. Kemudian psikoterapi. Pengertian dari psikoterapi
secara tradisional difokuskan pada problem-problem serius yang berhubungan dengan isu dan konflik intrapsikis, internal, dan personal. Psikoterapi menekankan pada masa lalu daripada masa sekarang. Insight daripada perubahan. Pemisahan diri dan terapis dan peran terapis sebagai ahli. Perbedaannya dengan bimbingan ataupun konseling, psikoterapi biasanya melibatkan hubungan dalam jangka waktu relatif lama, sedangkan konseling waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Psikoterapi karena ini salah satu bentuk intervensi, maka hanya boleh dilakukan oleh psikolog. Ilmuwan psikologi boleh terlibat, tidak boleh, tapi hanya sebagai asisten dari psikolog. Sebagai penanggung jawab adalah psikolog, karena psikoterapi merupakan salah satu bagian dari intervensi psikologis. Nah, itulah adalah materi pengantar dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai kontrak pembelajaran, bahwasanya di mata kuliah yang saya ampu seperti biasanya teman-teman boleh tidak masuk sebanyak 4 kali dengan alasan apapun, sehingga kalau teman-teman ingin tidak masuk kuliah tidak perlu izin kepada saya. Kan tapi kalau teman-teman pada hari itu ingin masuk dan harus telat, maka sebaiknya sebelumnya izin dulu kalau mau datangnya telat, supaya dalam presensi tidak saya coret. Jika mau telat silakan izin, tapi kalau mau tidak masuk tidak perlu izin, karena ada kesempatan 4 kali untuk tidak masuk. Kemudian yang kedua, untuk penilaian mulai dari presensi ada 10%, keaktifan dan tugas ada 20%, kemudian UTS dan UAS sama, bobotnya 35%. Tidak ada UTS ataupun UAS susulan atau remedi. Jadi silakan teman-teman bisa maksimalkan di nilai tugas, siapkan waktunya dalam UTS dan UAS, jangan sampai tidak datang, karena bisa mempengaruhi nilai sangat signifikan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tugas yang pertama di pertemuan kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa teman-teman silakan buat quote dari materi yang saya sampaikan, diunggah di Instagram masing-masing, diberikan nama, nomor absen dan kelas, dan jangan lupa di tag akun Instagram Prodi dan juga akun Instagram saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.